Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas teori pembelajaran, yaitu tentang model pembelajaran project. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Nah, adapun pengertian dari teori pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang berpusat pada proses, berfokus pada masalah, dan membutuhkan waktu relatif lama dalam penyelesaiannya. Unit pembelajaran bermakna dengan memadukan konsep-konsep dari sejumlah komponen, baik itu pengetahuan lapangan atau disiplin ilmu. Adapun teori belajar yang mendukung model pembelajaran ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Vygotsky, di mana menurut Vygotsky, belajar sebagai hasil dari konstruksi mental, yaitu belajar membangun ide-ide atau konsep baru berdasarkan pengetahuan mereka saat ini dan sebelumnya. Konstruksi pengetahuan akan lebih mudah bila dilakukan dengan cara kerjasama dan kolaborasi. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget, di mana menurut Piaget, perkembangan intelektual anak atau kemampuan kognitif terjadi melalui 4 tahap, yakni tahap pertama yaitu skema, kedua asimilasi dan akomodasi, ketiga adaptasi, dan keempat yaitu ekuilibrasi. Di mana pada tahap ini guru sebagai fasilitasi proses tersebut, di mana pertama menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik. Kedua, memberi kesempatan peserta didik menemukan dan menerapkan idenya sendiri. Dan ketiga yaitu menyadarkan peserta didik agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran proyek yaitu pertama, pertanyaan esensial, di mana pada tahap ini guru memberikan pertanyaan mendasar yang sesuai dengan realitas atau kenyataan yang sering dijumpai peserta didik. Pada tahap ini, pertanyaan yang diberikan hendaknya bersifat menantang, provokatif, dan melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik, sehingga dapat mengarahkan peserta didik untuk membuat suatu proyek. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk peserta didik. Kemudian tahap kedua yaitu merencanakan proyek, di mana pada tahap ini perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik, berisi tentang aturan, pemilihan kegiatan yang sesuai dengan materi, serta mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Kemudian 3, membuat jadwal. Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat atau menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat yaitu memantau belajar dan kemajuan proyek. Pada tahap ini, guru memantau sejauh mana pembelajaran tersebut berjalan dan bagaimana kemajuan proyek yang telah dibuat oleh peserta didik. Tahap kelima yaitu penilaian proyek. Guru menilai proyek yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi pengalaman. Pada tahap ini, guru dan peserta didik merefleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang telah dilakukan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman
mereka selama mengerjakan proyek. Guru dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang ada pada tahap pertama pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip sosial model pembelajaran proyek, di mana pada prinsip sosialnya yaitu peserta didik menemukan sumber-sumber, melakukan langkah-langkah pengerjaan proyek, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal penentuan aturan selama pengerjaan proyek dan penentuan jadwal, keputusan berdasarkan diskusi seluruh peserta didik di kelas dan guru. Kemudian selama pengerjaan proyek, guru terus memantau perkembangan dari tiap kelompok. Guru bertindak sebagai pembimbing yang membimbing peserta didik ketika menghadapi permasalahan dan memberikan pertanyaan yang mengarahkan pada permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip reaksi model pembelajaran proyek, di mana peran guru yaitu dalam sistem reaksi model berbasis proyek ini, guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Guru menjelaskan tugas yang harus diselesaikan, memberi petunjuk rinci dan berkeliling dalam kelas untuk menjawab pertanyaan dan mendorong motivasi peserta didik dalam bekerja selama mengamati perkembangan proyek yang dikerjakan peserta didik. Kemudian reaksi siswa yaitu siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun dampak pengirim model pembelajaran proyek yaitu terdiri dari dampak instruksional, di mana peserta didik dapat meningkatkan keterampilan mengatasi masalah, kerjasama antar peserta didik, dan kemampuan berkomunikasi. Adapun dampak pengiringnya yaitu tertanamnya sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, dan percaya diri. Nah, berikut adalah skema dari dampak instruksional dan dampak pengiring model pembelajaran proyek. Adapun kajian empirik model pembelajaran proyek ini yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Widiatmoko pada tahun 2012 tentang pembelajaran berbasis proyek pada mata kuliah produksi media dan alat peraga IPA, dengan hasil yaitu penerapan pembelajaran berbasis proyek meningkatkan kemampuan mahasiswa dapat mengembangkan alat peraga IPA dengan memanfaatkan bahan bekas pakai. Kemudian penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Gokanbas pada tahun 2011 yang menyelidiki tentang pengaruh pembelajaran berbasis proyek pada prestasi belajar dan sikap siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris siswa kelas 9, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa belajar berbasis proyek lebih efektif meningkatkan prestasi belajar siswa. Pada akhir penelitian terungkap bahwa siswa yang dididik oleh belajar berbasis proyek lebih berhasil dan memiliki sikap positif yang lebih tinggi terhadap pelajaran daripada siswa yang dididik menggunakan metode tradisional. Nah, ini adalah referensi yang saya dapatkan terkait dengan model pembelajaran berbasis proyek ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.